Halo semuanya, nama saya Selvian Jai, NIM 2902 15 0114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Auditing. Menganalisa kasus audit. Mahasiswa silakan memilih dan mencari kasus audit berikut. Kasus Enron. Mahasiswa diminta mengemukakan kronologis kasus yang dipilih tersebut yang menganalisis beberapa aspek berikut yang terkait dengan kasus tersebut. Kebutuhan alasan pihak manajemen perusahaan kepada jasa akuntan publik. Bagian C, bentuk jenis kesalahan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik. Bagian B, kriteria dan kondisi kantor akuntan publik yang terlibat. Bagian E, etika profesi dan kewajiban hukum yang dilanggar oleh kantor akuntan publik yang bertugas. Kriteria kondisi laporan audit yang disampaikan oleh kantor akuntan publik yang terlibat. Tujuan dan tanggung jawab audit yang seharusnya dilakukan dipenuhi oleh kantor akuntan publik yang bertugas. Bagian A, kebutuhan alasan pihak manajemen perusahaan akan jasa akuntan publik. Alasan pemilihan auditor sebagai objek penelitian adalah karena merupakan salah satu profesi dalam akuntansi yang paling besar kemungkinannya berhadapan langsung dengan dilema etis ketika melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Curtis pada tahun 2010 agar diperoleh hasil yang dapat dibandingkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di Indonesia. Bagian B, kriteria dan kondisi kantor akuntan publik yang terlibat. Kriteria yang telah ditentukan di mana auditing harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, yang independen. Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Kantor akuntan publik financial distress, sedangkan variabel dependennya adalah auditory switching. Populasi sekaligus dijadikan simpel adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi periode 2004 dan 2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresif linear logistik, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ukuran kantor akuntan publik finansial distress secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan hasil pengajian secara parsial ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif dan signifikan pada auditor switching dan financial distress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap auditor switching. Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya, nilai Naegeli-Klare R-square adalah 0,0023 atau 2,3%. Variabel auditor switching dapat dijelaskan oleh 3 variabel yang berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan sisanya 100% kurang 2,3% sama dengan 97,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi. Bagian C, bentuk jenis kesalahan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.
Setidaknya di bawah inilah kecurangan Enron yang menulis barang dari beberapa sumber. Yang pertama, Enron menyalahgunakan perlakuan akuntansi dengan menggelembungkan nilai Mariner Energy, anak usaha Enron, dari $185 juta menjadi $366 juta. Dari perlakuan akuntansi itu terciptalah pendapatan fiktif sebesar $181 juta. Enron menjual arus kas di masa yang akan datang Futuri and Chom Streams dengan nilai sekarang present value untuk menghasilkan sejumlah pendapatan fiktif lainnya. Hanya saja masalah timbul karena Enron lah yang menjamin Futuri and Chom Streams tersebut adalah menciptakan penjualan akuntansi tanpa disertai laba atau keuntungan yang nyata. Ketiga, Enron menyalahgunakan Special Purpose Entities atau SPE diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaannya. Bagian D. Kriteria dan kondisi laporan audit yang disampaikan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terlibat. Akuntan publik merupakan jasa yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan pelayanan jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder seperti kreditur, investor, dan investor pemerintah sebagai pemakaian laporan keuangannya. Tujuannya adalah membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan melalui pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor independen. Dalam melaksanakan profesinya, auditor harus bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk laporan audit. Mulyadi 2002. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan kepada stakeholder. Bagian E. Etika profesi kewajiban hukum yang dilanggar oleh kantor akuntan publik yang bertugas. Enron telah melanggar etika dalam bisnis tidak melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Bagian F. Tujuan dan tanggung jawab audit yang seharusnya dilakukan dipenuhi oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang bertugas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan, pendapatan atas laporan atau informasi keuangan sesuatu entitas dalam kaitan tersebut. Apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik Nomor 5/2011 telah melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik UUD Nomor 5/2011 ini telah melindungi akuntan dalam negeri? Terima kasih. Sekian presentasi jawaban saya khas UTS saya. Saya Selvian Jai, mohon pamit. Selamat siang, terima kasih.